Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, pada pagi ini kita akan membicarakan materi bab 1 buku kita, buku Bapak Gramatika Bahasa Indonesia, yang pada bab 1 dibicarakan pengertian bahasa, fungsi bahasa, bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang benar, variasi bahasa, dan bahasa ilmu. Karena kalian kuliah bahasa Indonesia dalam hal ini, kalian tentu ingin tahu definisi bahasa. Bahasa disampaikan oleh para pakar, antara lain Dendi Sugono Goreskeraf. Beliau atau para pakar memberikan definisi bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan yang didukung dengan sistem bunyi atau huruf. Saya ulangi, bahasa adalah alat komunikasi, communication tool, yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, deliver idea yang didukung dengan sistem bunyi atau huruf, supported by phone system or alphabet. Jadi bahasa, sekali lagi, adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan yang didukung dengan sistem bunyi atau huruf. Ilmu bahasa yang mempelajari sistem bunyi disebut dengan fonologi, sedangkan yang mempelajari huruf adalah grafologi. Jadi kalian perlu mengenal istilah fonologi, fonologi ya, bahasa Inggrisnya. Grafologi, bahasa Inggrisnya. Berikutnya, kita juga perlu memahami fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu paling tidak ada 3. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita bangga punya bahasa Indonesia. Kalau orang Inggris punya bahasa Inggris, mereka tentu bangga. Kita punya bahasa Indonesia juga bangga. Berikutnya, lambang identitas Indonesia. Fungsi bahasa dalam hal bahasa nasional merupakan identitas Indonesia. Kalau Anda misalnya jalan-jalan di Mekah atau Madinah atau Singapura, Malaysia, Singapura, kemudian kira-kira 50 meter dari posisi kita terdengar kosakata berapa harganya, yaitu gitu. Berapa harga hamburger di sini gitu. Tentu kita kemudian punya perkiraan bahwa yang berbahasa adalah orang Indonesia, sehingga dalam hal ini tadi suara atau ucapan dengan bahasa Indonesia itu kemudian menandakan itulah identitas orang Indonesia.
Yang ketiga adalah sebagai pemersatu berbagai masyarakat. Seperti kita ketahui, Indonesia itu berberagam latar belakang. Jadi, ketika misalnya disatukan dengan budaya, dengan latar belakang, beda gitu, beda sehingga sehingga kita bisa mempersatukan dari berbagai perbedaan itu dengan bahasa Indonesia. Termasuk ketika berkomunikasi dengan berbagai bahasa di Indonesia, itu menjadi rumit. Salah satunya kita bisa gunakan bahasa Indonesia dan dalam hal itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubungan, alat penghubungan antar budaya atau antar masyarakat. Berikutnya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa negara, itu elaborasinya atau realnya atau penjelasannya bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Presiden kalau pidato saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pidato di depan DPR, MPR menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan. Seperti kita, Anda sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, pengantar utama ya, bahasa utama yang digunakan sebagai media komunikasi, sarana berkomunikasi menyampaikan gagasan adalah bahasa Indonesia. Berikutnya, bahasa Indonesia itu digunakan juga sebagai alat perhubungan, bahasa perhubungan dalam pengembangan pengembangan pembangunan. Jadi bahasa digunakan untuk kepentingan pengembangan, kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, juga digunakan untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Seperti kemarin saya minta mencari ya atau mendapatkan artikel jurnal. Lah, artikel jurnal yang Anda temukan antara lain berbahasa Indonesia, dan kita ketahui di dalam artikel jurnal ada menginformasikan pengetahuan, sehingga dalam hal tersebut bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengembangan kebudayaan dan ipteks. Yang ketiga, yang Anda juga perlu tahu bahwa bahasa Indonesia itu dalam kaitan dengan teks. Ya, teks kita membuat naskah, kita berpidato, kita presentasi. Dalam hal itu, bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama, menyampaikan ide. Jadi kalau berbahasa, itu menyampaikan ide, sampaikan ide yang bermanfaat, disebut fungsi ideasional. Juga kita perlu memahami bahwa bahasa memiliki fungsi interpersonal, digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kita perlu sadar, kita perlu menyadari, ya, menyadari kalau misalnya Anda mengirim WA, Anda bicara di depan kelas, itu kita tidak bicara sendiri, tapi kita terkait dengan orang lain, sehingga kita perlu berbicara dengan santun. Kita perlu berbicara dengan jelas ya, jelas, komunikatif, santun. Sehingga kita sering ya, atau kita sudah diajari kalau berbahasa itu kita menggunakan kata-kata maaf, tolong, terima kasih, excuse me, please, thank you, matur nuwun, sugeng enjang, selamat pagi, assalamualaikum. Berikutnya adalah fungsi tekstual, bahwa bahasa jika ditata
jika ditata, dan bahkan perlu ditata dalam rangka menghasilkan teks yang baik. Para mahasiswa, jangan sampai lupa Anda juga harus paham definisi bahasa yang baik. Bahasa yang baik pada dasarnya adalah bahasa yang sesuai dengan keperluan. Bahasa kita perlu sesuai dengan keperluan, perlu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita bicara dengan orang tua, berarti kita perlu hormat dan santun. Kalau bicara dengan teman, berarti perlu akrab, komunikatif. Kalau bicara dengan anak-anak, kita gunakan kosakata yang sederhana agar gagasan tersampaikan dengan baik serta lawan bicara kita nyaman. Itulah bahasa yang baik. Yang kedua adalah bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kita mengenal EZD. EZD adalah kaidah penulisan ya, kaidah penulisan yang benar. Kaidah kalimat. Kalimat harus punya subjek dan predikat. Kaidah paragraf. Paragraf itu harus ada satu ide. Kalimat yang satu dengan yang lain harus padu. Kalimat utama perlu dilengkapi dengan kalimat penjelas. Lalu, kalau Anda nanti menyusun skripsi, Anda harus mengikuti pedoman. Karena kita mengenal bahasa Indonesia yang baik, bahwa dalam penggunaannya perlu menyesuaikan kebutuhan, lalu muncul konsep register. Register adalah variasi bahasa berdasarkan bidang. Ada bahasa ilmu, ada bahasa bisnis, ada bahasa surat kabar, ada bahasa olahraga, ada bahasa agama, ada bahasa anak-anak, ada bahasa resmi, semi resmi, kemudian santai. Sehingga Anda ketika bicara di kelas seperti ini ya, dalam perkuliahan, berarti Anda perlu menggunakan variasi bahasa yang resmi dan komunikatif. Kita juga mengenal istilah dialek. Dialek adalah ciri kebahasaan wilayah tertentu. Bahasa Jawa ada kata aku, ada kata sampean. Aku nanti akan masuk kuliah pukul 8. Sampean masuk jam berapa? Itu contoh bahasa Indonesia dialek Jawa. Ada juga istilah sosiolek. Sosiolek adalah ciri kebahasaan orang tertentu. Ada sekelompok orang ya, sekelompok orang atau kita misalnya yang orang kampus ya. Orang kampus itu sering menggunakan, kemudian kita menggunakan kosakata yang akademis. Misalnya kata proposal penelitian, kata deadline, kata capaian pembelajaran, kata final test, kata fonologi, kata grafologi, kata accounting, kata profit, kata human resources, sehingga kosakata itu akan kosakata mencerminkan tingkat sosial masyarakat. Berikutnya adalah idiolek. Idiolek itu ciri kebahasaan seseorang. Oh, itu itu idioleknya Pak Habibie, itu idioleknya Pak Joko Widodo, itu idioleknya Pak Presiden Soeharto gitu ya, almarhum Presiden Soeharto dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita perlu paham karena ini digunakan dalam kelas, kita menggunakan bahasa ilmu. Bahasa ilmu itu menyampaikan ilmu. Bahasa ilmu itu ditulis berbasis ilmu, based on theory, ya, based on theory. Menggunakan istilah teknis. Kalau di bahasa Indonesia ada affix,
ada nomina, ada verba, ada fonologi, ada grafologi, ada translation, ada keakuratan, ada keterbacaan, dan dalam bahasa ilmu itu sering menggunakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu tidak ada wujudnya. Contoh, keuntungan, ya, keuntungan itu nggak terlihat gitu, maksudnya nggak ada benda konkretnya. Keuntungan, persatuan, kebersamaan, keikhlasan, kedisiplinan, dan kita paham bahasa ilmu tentu harus menggunakan bahasa baku. Ejaannya sesuai EYD, ketikanya tidak boleh salah, paragrafnya padu, menulisnya mengikuti pedoman, dan tentu perlu ditulis dengan gagasan yang logis. Ini bab 1 ya, bab 1 untuk melengkapi penjelasan bab 1 yang ada di buku Gramatika Bahasa Indonesia. Dan dengan PowerPoint ini diharapkan Anda bisa belajar dengan cara melihat ya, melihat. Anda juga bisa mendengarkan rekamannya agar pemahaman kita semua menjadi optimal. Terima kasih untuk kesempatan ini. Semangat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.